Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Ahmad Fauzi dari kelas manajemen karyawan semester 2C. Di video kali ini saya akan mereview dari mata kuliah kewirausahaan Islami, Wirausaha Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. Kali ini saya akan membacakan abstrak dari Wirausaha Muda Membangun Desa. Potret pembangunan desa mengalami perubahan, yaitu pasca adanya undang-undang desa yang memunculkan visi dan komitmen baru terhadap desa. Harapan baru perubahan pembangunan bagi desa menjadi fokus para pihak termasuk pemuda. Beragam inisiatif pemuda muncul di beberapa wilayah Indonesia yang dapat memberikan kontribusi positif dalam proses perubahan sosial desa. Kajian ini bertujuan untuk pertama, mendeskripsikan ragam peran dan kapasitas pemuda dalam proses pembangunan desa, dan yang kedua, menganalisis potensi dan kapasitas pemuda dalam membangun desa. Kewirausahaan dan partisipasi pemuda menjadi bagian pembahasan analitis dari kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa para wirausaha muda desa ini memiliki kesediaan untuk menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan sosial seperti kemiskinan, minimnya tenaga kerja, maupun rendahnya kualitas pelayanan sosial di desa. Kapasitas pemuda dalam memobilisasi elemen masyarakat desa menjadi bagian penting dalam proses menggerakkan partisipasi warga untuk membangun desa. Implikasinya adalah adanya nilai tambah bagi desa yang muncul dari kemampuan kolektif untuk mendaya gunakan potensi maupun aset lokal di desa. Menemukan potensi memobilisasi aset desa. Kondisi wilayah perdesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial, ekonomi, dan tingkat perkembangannya. Secara umum, dalam perumusan kebijakan pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial, dan desa tertinggal. Desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Sementara kelompok desa potensial yang berkembang, kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaannya. Sementara untuk kelompok desa ketiga, yaitu desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan. Desa Rustiadi dan Sugimin 2007. Dari pernyataan tersebut, kedua wilayah yang menjadi kajian ada pada kondisi desa dengan keterbatasan dan masalah sosial. Yang menjadi kajian ada pada kondisi desa dengan untuk masyarakat wilayah desa Langgeran, Gunung Kidul ada pada kondisi miskin. Menggerakkan partisipasi, mengalirkan manfaat bagi desa. Belajar dari pengalaman pemuda dalam memobilisasi sumber daya lokal desa, baik yang dilakukan oleh Sugeng Handoko yang di alamat Gunung Kidul, Yogyakarta, dan Nur Agis Aulia di Banten, menunjukkan usaha pemutusan mata rantai kemiskinan di desa. Pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat desa baik pemerintah desa sampai rumah tangga. Konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri.
Kapasitas para pemuda dalam mengembangkan unit-unit usaha komunitas warga, melakukan penguatan kapasitas pelembagaan pemuda secara aktif untuk memunculkan komunikasi antar para pihak yang terlibat dalam aktivitas pelibatan masyarakat. Pengalaman praktik yang dilakukan oleh kedua wirausaha muda dalam kajian mengembangkan potensi desa menunjukkan adanya upaya memobilisasi partisipasi elemen masyarakat desa melalui komunitas sosial maupun kelembagaan desa. Selain itu, terdapat usaha untuk menumbuhkan kesadaran bersama dalam melakukan aktivitas membangun desa dengan menjalin komunikasi, koordinasi, dan berjejaring antar aktor pemuda dengan aktor komunitas sosial maupun kelembagaan desa tersebut. Keberadaan wirausaha muda desa memiliki kontribusi dalam memberikan manfaat keberlanjutan baik bagi subjek pemuda, keluarga, komunitas, kelembagaan sosial, dan masyarakat desa secara luas. Hal ini dapat diilustrasikan dari sumber dokumentasi sejarah pengelolaan di Desa Ngelanggeran, Puspitasari 2016. Terjadi dinamika dalam pengelolaan wisata. Bila ditinjau dari tahun sebelum 2007, terjadi stagnasi atau vakumnya pengelolaan setelah terjadi gempa pada tanggal 26 Mei tahun 2006 hingga tahun 2007. Keberadaan organisasi pemuda yaitu Karang Taruna pada tahun 2007 mulai muncul untuk melakukan pengelolaan kawasan wisata dengan pendampingan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Merawat jejaring untuk keberlanjutan kesejahteraan desa. Dalam pembangunan masyarakat, desa secara teoritis dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Apa saja? Yaitu pendekatan pembangunan yang berupa mobilisasi partisipatif dan akulturasi. Itu 3 tahap macam pendekatan pembangunan. Masyarakat yang menjadi sasaran tidak memiliki andil apapun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan, sementara pada pendekatan partisipatif antara perencanaan masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi atau lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Aspek penting dari proses pembangunan desa melalui kelembagaan desa salah satunya berkaitan dengan konsep partisipasi adalah jejaring antar kelembagaan. Dalam masyarakat terdapat berbagai bentuk kelembagaan, baik yang terbentuk karena struktur adat, kesatuan wilayah, kesatuan primordial, kesamaan minat maupun kepentingan. Aktivitas para pemuda dalam contoh kasus kajian ini menunjukkan adanya upaya pembangunan masyarakat yang merupakan bagian dari pembangunan sosial. Dalam hal ini, secara konsep menjadi penting untuk memahami karakteristik dari komponen pengelola pengembangan masyarakat sehingga memiliki hubungan kerjasama yang erat dalam memberikan gagasan, ide, perhatian, dukungan, pendampingan yang saling melengkapi. Kesimpulannya adalah pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara baik berupa kebijakan maupun pendanaan. Ini memiliki sederet tujuan mulia, yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Beragam tantangan dan peluang muncul mengiringi cita dan harapan tersebut yang perlu dijawab oleh seluruh elemen masyarakat desa, mulai dari aparatur desa,
kelembagaan desa sampai dengan pemuda. Peranan dari semua unsur lokal masyarakat desa dalam mengelola potensi dan aset desa sebenarnya juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka guna mencapai peranannya yang lebih baik. Pengalaman kedua pemuda penggerak desa wirausaha muda, bisa dibilang wirausaha muda, menjadi penting khususnya untuk memobilisasi potensi dan aset desa dengan upaya-upaya serius dalam pelibatan elemen masyarakat desa. Dengan demikian, tidak terjadi kondisi stagnasi produktivitas desa, yaitu desa dapat tumbuh seiring dengan adanya pasokan-pasokan input pendapatan bagi desa karena adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal desa. Pengembangan kewirausahaan desa salah satunya dimotori oleh unsur pemuda ini menjadi daya ungkit untuk membangkitkan spirit kolektif warga desa dalam proses penciptaan nilai tambah di kawasan perdesaan oleh masyarakat. Kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat perdesaan berbagai level lokal, daerah maupun nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari materi yang di wirausaha muda ini, pembangunan desa. Apabila ada kesalahan ucapan maupun perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.